Hai, kembali lagi di podcast tentang kita bersama aku Putri. Nah, tapi pada episode kali ini ada yang berbeda. Di episode sebelumnya kita bahas tentang hubungan, tapi di episode kali ini pengalaman pribadi aku tentang my first podcast bakal aku bagiin di podcast aku ini gitu. Aku lebih bercerita pengalaman aku dalam my first podcast gitu ya. Gak tahu kenapa pengen aja ceritain pengalaman yang ini, karena sebelumnya aku benar-benar mikir kenapa tiba-tiba aku pengen bikin podcast gitu. Entah kenapa, entah apa alasannya, tiba-tiba pengen aja. Aneh sih memang. Dan saat aku pertama kali bikin podcast itu, aku udah tahu gitu, aku mau bikin konten apa, aku mau bahas apa. Awalnya aku nggak mikirin apa nanti podcast aku ada yang dengar, ada yang suka gitu. Aku nggak kepikiran sampai sana gitu, bodo amat ada yang dengar atau enggak gitu kan. Yang penting aku udah bikin podcast aku sendiri gitu, dengan konten isinya itu pengalaman aku sendiri atau pengalaman orang-orang di sekitar aku gitu. Tapi gak nyangka, mungkin orang-orang bilang aku ini sedikit alay, lebay gitu. Baru dapat pendengar segitu aja udah bangga. Gak apa-apa mereka ngomong kayak gitu. Tapi ya tentu dong gitu, aku bangga karena aku mulai emang dari nol gitu. Tanpa punya nama sebelum mulai, aku benar-benar dari nol. Dan aku juga gak terlalu promosi yang berlebihan gitu kan. Kayak nyuruh orang-orang terdekat aku, dengerin podcast aku ya, enggak, aku nggak sama sekali gitu. Awalnya aku bikin dan aku juga upload di YouTube. Kalau khusus podcast itu di Anchor. Kalau di YouTube pertama kali aku upload video itu memang bukan podcast ya sebelumnya, tapi ada upload video semacam video salah satu syarat buat ngelamar kerja gitu. Nah, jadi dari situ juga aku dapat ide kenapa YouTube aku nggak akuisi sama video-video aku gitu. Jadi aku terus lanjutin gimana caranya podcast aku ini aku upload juga di YouTube gitu kan. Terus kemudian aku juga sempat bikin video lirik lagu gitu, lagu-lagu yang lagi viral, lagi trending di YouTube. Terus kepikiran kalau aku upload video lirik lagu biasanya ribetnya itu sama urusan hak cipta gitu. Jadi aku cuma sampai bikin 2 buah video lirik lagu kalau nggak salah. Nah setelah itu aku juga bikin video kayak semacam mencoba bikin video storytelling gitu. Tapi aku bingung ketika ngambil konten seperti ini, aku mau ambil tema apa, karena gimana ya, kalau aku pikir-pikir konten yang seperti itu udah banyak banget gitu. Jujur aku juga suka cerita horor, tapi kalau aku bawakan ke diri aku untuk stay di storytelling horor itu kayaknya belum bisa deh gitu, karena udah banyak banget juga yang bahas itu gitu kan. Dan aku juga suka sama salah satu channel YouTube yang bahas begituan, kayak channel YouTube Nesija, Nadia Omara gitu, terus Kak Sarah Wijayanto gitu. Aku suka bagaimana cara mereka membawakan cerita-cerita gitu. Terus kalau ke actionnya, aku lebih suka yang Kak Sarah Wijayanto gitu kan. Mereka kan nggak Diary Misteri Sarah. Tapi kalau Nadia Omara dan Messi Judge kan lebih membahas cerita-cerita, kisah-kisah gitu. Terus jadi udah deh gitu, gak usah bahas yang gituan. Nah kebetulan ide aku bikin podcast itu udah ada gitu, jadi kenapa gak podcast aku aja yang aku upload gitu kan. Jadi podcast aku itu ada di Anchor sama di YouTube, karena Anchor itu sudah secara otomatis mendistribusikan podcast kita ke Spotify. Jadi di Spotify juga ada podcast anakku gitu. Dan dalam waktu sebulan aku bikin podcast itu udah ada sekitar 12 episode, alhamdulillah. Dan ya lama-kelamaan bagi aku banyak yang nonton karena aku sama sekali nggak promosi.
Setelah aku upload, aku cuman share di Facebook atau di status WA gitu, atau sesekali di status atau story Instagram. Soalnya kalau keseringan, aku orangnya juga jarang bikin story di Instagram gitu. Jadi kalau tiba-tiba banyak bikin story, bukan aku aja gitu. Jadi cuman yang rutin itu cuman share di YouTube, itu aja. Dan itu pun di YouTube, ketika aku nge-share video aku itu gak ada yang like gitu di YouTube-nya, di Facebook-nya maksudnya. Terus bahkan sahabat, keluarga, aku juga gak promosi gitu, dengerin ya gitu, enggak. Jadi yang denger kan, yang udah aku pantau, jadi yang denger itu orang lain, aku gak tahu siapa. Yang pastinya aku seneng. Terus di Anchor itu sebulan atau berapa ya, nggak sebulan sih kira-kira, nggak sampai sebulan aku udah aktifin monetisasi dan dapat sponsor dari Anchor-nya gitu. Ya namanya mulai dari awal, dari dasar, dari nol, nggak segampang itu buat tiba-tiba jadi yang dengar 1.000 orang, 2.000 orang, nggak segampang itu gitu ya. Namanya kita merintis dari awal, kita harus tarik perhatian orang dulu gitu. Apalagi kita bukan siapa-siapa gitu, kita bukan dari kalangan orang yang terkenal. Jadi untuk naik itu susah banget. Tapi itu pengalaman aku buat podcast pemula, belum apa-apa udah diajak kolaps. Nah, yang ngajak kolaps itu juga senior gitu, podcast senior. Terus kalau ditanya kenapa aku bikin podcast yang temanya galau, temanya relationship gitu, karena menurut aku ada di fase itu sekarang gitu. Bukan maksudnya sekarang aku galau, bukan, tapi aku sedang berada di fase yang apa ya, kita di umuran segini itu emang lagi di fase-fase yang punya teman sedikit gitu kan, punya hubungan yang rumit, karena ya kita akan menemukan jati diri kita lah ya. Dan aku juga gak mau seolah-olah dibilang sok tahu soal hubungan gitu, enggak, aku juga gak setahu itu tentang hubungan. Hanya di podcast aku itu aku berbagi cerita apa yang pernah aku alami untuk orang-orang yang sedang di fase itu juga. Karena menurut aku gimana pun setiap orang pasti ngelalui itu, dan gak setiap kisah di perjalanan hubungan aku juga aku bagikan di podcast aku gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Ada yang bisa dibagiin, ada yang enggak gitu. Aku juga intinya bukan curhat gitu di podcast aku, bukan. Kalau curhat berarti aku lagi menghadapi masalah, mencari solusi gitu. Tapi aku udah sampaikan itu, aku sudah alami itu, makanya bisa diambil kesimpulan, bisa dijadikan pelajaran gitu dari apa yang aku sampaikan. Nah, ya kali gitu, semua tentang hubungan aku diumbar-umbar nggak mungkin juga, dan aku juga bukan orang yang seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itulah bagaimana perjalanan awalnya aku bisa bikin podcast pertama aku. Dan harapan aku semoga podcast tentang kita semakin banyak pendengar dan bisa terus berbagi cerita untuk kalian semua. Terima kasih juga buat pendengar aku di Spotify, Anchor, dan YouTube. Berkat kalian aku bisa berkembang. Terima kasih banyak sekali lagi. Jadi kalau tentang podcast pertama aku, kira-kira seperti itu sih perjalanannya gitu, yang bisa aku ceritakan. Kalau suka dukanya pasti ada tentunya. Apapun itu, usaha kita di hidup ini pasti ada suka, ada dukanya. Tapi yang penting kita harus tetap konsisten, jadi diri sendiri, terus bagikan cerita kita. Jadi terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan terus podcast tentang kita episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi via suara. Dadah.